Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Febri Fitrianti. Ibu mengajar mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah anak-anak, sebelum itu silakan dibuka LKS-nya halaman 3. Jadi sembari Ibu menjelaskan, kalian juga bisa membacanya ya. Yang kita bahas pertama itu adalah kondisi masyarakat sebelum Islam. Ya, jadi kepercayaan masyarakat sebelum Islam, sebenarnya masyarakat waktu dahulu itu sudah menganut agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Nah, saat ini kita masih membawa ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya itu adalah kurban setiap Idul Adha. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia harus menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Tetapi digantikan lagi oleh Allah dengan seekor domba. Itu ya. Jadi kurban itu diajarkan pada masa Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah putusnya kenabian Nabi Ismail, masyarakat kota Mekah pun berpindah agama, berpindah kepercayaan. Dia mengalihkan kepercayaannya dengan cara menyembah berhala. Lah, kok bisa? Siapa yang mengajarkannya? Siapa yang membawa berhala itu? Nah, jadi yang menyembah berhala itu awalnya Amir bin Lubai. Jadi Amir bin Lubai itu pergi ke Syam. Saat di Syam, dia melihat orang Syam itu. Dia melihat orang Syam menyembah berhala. Jadi si Amir tadi tertarik sehingga dia membawa patung yang besar. Patung itu bernama Hubal. Patung itu dibawanya ke kota Mekah dan diletakkannya di Ka'bah. Jadi Amir bin Lubai mengajarkan sama orang Mekah untuk menyembah berhala. Dia mengajarkan tata cara bagaimana cara menyembah berhala. Sehingga orang Mekah percaya, kata orang Mekah, bahwasanya dengan cara menyembah berhala itu dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada musim haji, orang Jazirah Arab, orang Arab itu berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan serangkaian haji. Pada saat mereka di kota Mekah, orang Arab itu di kota Mekah, orang Arab melihat, wah, mengapa orang Mekah ini menyembah berhala? Jadi bingung. Jadi orang Arab itu bertanya sama orang-orang besar di Mekah. Dia bertanya, mengapa menyembah berhala? Lalu dijawab orang-orang Mekah bahwasanya berhala ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu orang Arab itu percaya dan dia juga yakin. Setelah dia pulang ke kotanya, mengajarkan juga cara-cara bagaimana menyembah berhala. Jadi pada saat itu semua Jazirah Arab, semua orang-orang Arab semuanya menyembah berhala. Masa itu dikatakan dengan masa jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun faktor penyebab penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim ialah yang pertama itu adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kepala kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Bahwasanya tak hanya berhala yang disembah oleh masyarakat Mekah, ada juga yang menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian mereka beranggapan bahwasanya malaikat adalah putri Tuhan. Ada pula yang menyembah jin, ruh, atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka.
Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Ketika mendekati kedatangan Islam, ada beberapa orang yang ingin keluar dari jahiliyahnya, yang ingin keluar dari menyembah berhala. Salah satunya itu adalah Waraqah bin Naufal dan Utsman bin Khuwaris. Tetapi saat datangnya Islam, bahkan sebelum kedatangan Islam, mereka sudah meninggal dunia. Baiklah anak-anak, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan tentang materi kita hari ini, yaitu kepercayaan orang Arab sebelum datangnya Islam. Apabila masih ada yang kebingungan, boleh ditanya langsung sama Ibu dengan WA, bisa tanya jawab lewat WA ya, lewat grup WA, atau bisa juga langsung chat atau ngirim pesan pribadi sama Ibu. Oke, itu saja. Apabila Ibu terdapat salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.